Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Waktunya kembali lagi kita membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah doa untuk kedua orang tua agar selalu sehat dan mendapatkan keberkahan? Kadang aku di tengah malam suka kebangun. Tiba-tiba melihat perut orang tua. Apakah masih gerak atau bernafas? Dulu tuh masih kecil. Ustadz Maulana nggak gerak perutnya. Nahan napas. Kami jawab Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Ananda yang bertanya. Yang jelas kepada semua anak pasti sama. Semua sama. Yeah. Pasti melihat orang tuanya masih hidup. Saya juga waktu kecil selalu begitu. Relate ya Ini Ustaz. berarti yang nanya anak kecil dong berarti. Kayaknya. Iya kayaknya. Kayaknya Maka gitu ya. ada nggak doanya? Ya doa yang diajarkan. Allahumma pilih wali masatina kama rabbayani shaghira. Doakan itu sebagaimana kita sudah diajari. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Itu. Dan ada yang luar biasa lagi. Yakni paling bagus bukan hanya berdoa tapi mengamalkan dengan cara bersedekah. Bersedekah. Saya niatkan sedekah ini buat untuk orang tuaku. Ada kesalahpahaman sebenarnya. Banyak orang tidak mau membacain surah Al-Fatihah, surah Yasin buat orang tuanya. Orang tuaku kok masih hidup, ngapain? Dan ini kan pahalanya bisa kepada orang tua. Keberkahannya panjang umur. Ingat ya, mendoakan orang tua yang sudah meninggal supaya diampuni. Tapi mendoakan orang tua di kala hidup supaya diberikan berkah. Masya Allah. Itu kalau doa tadi Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang ngajarin Nabi atau Allah yang minta? Allah langsung. Allah langsung. Ini Doa yang terbaik itu langsung pasti. diajarkan oleh Allah kepada manusia Masya adalah Allah. doa kepada orang tua. Masya Allah. Itu Dan doa ada terbaik. satu lagi ini. nih. Ada satu lagi. Semua kebaikan orang tua kita lakukan. Oh. Lanjutkan supaya orang tua juga merasa, wow anakku. Dilanjutkan kebaikannya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya ya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini kan seorang wanita karir. Suami juga perantau. Kalau aku nggak kerja, gimana aku bisa menutupi kebutuhan anak-anak? Terus apakah ada tips untuk merawat kedua orang tua di usia senja walaupun di tengah kesibukan? Nah ini mungkin sesama wanita nih kayaknya Iya, Ustazah Ulfan, Masya Allah silakan ya. dijawab. Sebenarnya kalau tadi kan kurang terlalu detail ya, suaminya ini apakah nafkahnya sudah mencukupi semuanya gitu ya? Kayaknya masih kurang. Masih kurang ya. makanya Kalau dia harus misalkan bekerja juga. posisinya memang suaminya ini mohon maaf masih kurang menafkahi kebutuhan anak dan istrinya, istri yang kerja ini justru Masya Allah mendapatkan pahala yang besar karena mau membantu si suaminya Masya tersebut. Allah, ya. Tapi kerja di sini juga harus ada catatan kecilnya Bang Fadli. Jadi yang pertama istri yang bekerja dalam Islam itu boleh asalkan izin suaminya. Yang Ya. kedua pekerjaannya itu harus banyak maslahatnya daripada mudaratnya. Betul. Lalu yang ketiga juga dia harus bisa jaga diri ketika dia di luar Iya. bersama yang bukan mahramnya khususnya seperti itu. Nah, mengenai Masalah waktu karena masalah bekerja orang tua waktunya, jadi nggak ya. urus nih. tipsnya sebenarnya ada 3. Apa tuh? Kalau misalkan ada orang yang sibuk kerja tapi dia kepengen bagi waktu, satu ya tetap keep kontak aja, komunikasi. Zaman sekarang teknologi udah canggih, ada canggih, handphone, betul. kita bisa komunikasi. Kalau misalkan ternyata yang sudah sepuh lansia tersebut orang tua kita nggak bisa pakai handphone, kan mungkin di rumah nggak mungkin sendirian, pasti kan ada siapa, kita bisa nelpon melalui dia, Video itu call, perantara, ya. bisa video call. Dan tapi yang lebih penting adalah diusahakan untuk tetap berkunjung kepada Iya, orang tua. betul. Ingat, sesibuk apapun Pasti seorang ada anak, waktu. sehebat apapun jabatannya, ingat semua kesuksesan seorang anak itu berkat tangisan doa dari kedua orang tua. Masya Jadi Allah. kita jangan jadi anak yang sombong, mentang-mentang udah jadi direktur, udah jadi artis misalkan, jadi pejabat, akhirnya gak mau nengokin orang tua atau berkunjung kepada Iya. orang tua. Lalu yang kedua, yang kedua adalah cara tipsnya adalah terus memberikan semua kebutuhannya, makan, minum, Betul. obat-obatan semuanya walaupun segala kebutuhannya iya, segala kebutuhannya. dipenuhi. Betul. Tapi memang kalau bisa sih ya saya mempraktekkan, mungkin sampai sekarang saya lanjutin kumpul keluarga. Kalau memang ada waktu seminggu sekali itu Iya, adalah hari dijadwal wajib ya. untuk ngumpul sama Betul, keluarga. betul. Jadi sekarang ini masih berlanjut Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ya, Ustazah sama-sama. Ulfa atas penjelasannya. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, waktunya sekarang kita mendengarkan muhasabah dilanjutkan doa oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua, maka tidak akan ada habisnya, dan ini adalah amalan yang sangat simpel. Karena kita semua terlahir dengan orang tua, baik orang tua yang soleh ataupun orang tua yang tidak soleh. Namun terlepas daripada itu semua, kita mesti berbuat baik kepada mereka. Maka ada satu ikon berbakti kepada orang tua dalam Islam yang kita kenal dengan nama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni majhulun fil ard lakin masyhurun fis sama. Dia tidak terkenal di bumi, tapi sangat terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut-sebut namanya oleh baginda Nabi SAW sebagai orang yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan utama daripada Uwais Al-Qarni adalah berbakti kepada ibundanya. Bayangkan, satu saja orang tua kita berbakti kepadanya, ibu saja kita berbakti, udah mencapai derajat terkenal di langit walaupun tidak terkenal di bumi. Apalagi kalau kita berbakti kepada keduanya, ayah dan ibu kita. Subhanallah, pintu surga tidak jauh-jauh dari rumah. Tidak perlu kita berjauh-jauhan jalan menuju masjid ataupun majelis taklim untuk mencari surga di sana. Kita ke sana untuk mencari keutamaan. Namun ada surga yang kadang-kadang terlupakan, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyesal setelah kita nanti kehilangan kedua orang tua kita. Menangis di atas pusara, menangislah sekarang, pandang wajah mereka yang sudah tidak seperti dahulu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء يا الله berkahilah kami, bantu kami menjadi anak yang saleh, anak yang sabar merawat kedua orang tua kami ya Allah. Jikalau orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahi segala kegiatannya. Jikalau sedang sakit, maka sembuhkan penyakitnya. Jikalau sudah meninggal, maka terangkan kuburnya, lapangkan kuburnya, jauhkan daripada siksa kubur. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum ya Allah. Berkahi anak cucu keturunan kami ya Allah, sehingga kami juga bisa merasakan dirawat oleh anak cucu kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.